warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali pada video kali ini. Kita akan melanjutkan podcast tanya jawab tentang PPDB Kepri tahun 2021. Saya Abu Bakar, saat ini masih bersama Pak Arif Salman, Sekretaris Panitia PPDB Kepri tahun 2021. Mari ikuti video ini sampai selesai. Baik Pak Arif, kita akan lanjutkan podcast pada hari ini, tanya jawab tentang PPDB Kepri, khususnya bagi calon siswa-siswi baru yang akan memasuki SMA-SMK di Provinsi Kepulauan Riau, Pak Arif. Ya. Ini ada pertanyaan. Kemarin sudah dijelaskan tentang sedikit tentang batas zonasi daripada wilayah SMA, Pak Arif. Jadi ingin mendapatkan penjelasan tambahan untuk jalur zonasi itu, Pak. Berapa sekolah yang bisa kita pilih ataupun siswa memilih untuk setiap wilayah, baik itu di Batam, Tanjung Pinang, atau mungkin di Karimun, Pak? Zonasi ini kita peruntukkan untuk jenjang SMA. Kemudian kalau untuk Tanjung Pinang, zonasinya itu kita sebutnya all region. Artinya semua sekolah negeri yang ada di Tanjung Pinang, nanti peserta didik pada saat mau mendaftar wajib memilih 7 Kalau Tanjung sekolah. Pinangnya ada 7 sekolah. Itu 7-nya wajib dipilih, atau kalau dia tidak hanya memilih 4, maka aplikasi tidak bisa dilanjutkan. Oh gitu, Pak. Nah, jadi dia wajib memilih, nanti sistem akan membaca dari jarak posisi di mana alamat siswa tersebut berada. Jadi dia nanti ngitung, oh dari alamat ini, misalnya contoh, ke SMA 1 sekian meter, ke SMA 2 sekian meter, ke SMA 3 sekian meter, sampai dengan SMA 7 sekian meter. Maka kami sarankan memilihlah berdasarkan jarak yang paling dekat sampai paling besar. Jadi dibuatlah Bukan urutan. berarti ikut urutan SMA 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Bukan. Jadi nanti dia kalau memang posisinya, pilihlah berdasarkan urutan jarak terdekat dengan tempat tinggal. Baik, ini adik-adik sekalian, tentu mungkin di Tanjung Pinang khususnya, ini biasanya wilayah yang agak padat itu kan wilayah Tanjung Pinang Timur, Pak. Ya. Kalau kita lihat dari wilayah Tanjung Pinang Timur itu, sekolah yang akan mendekati wilayah Tanjung Pinang Timur adalah SMA 7, Pak. Ya. Kemudian kalau tarik terus ke depan adalah SMA 6 atau mungkin ke SMA 4. Ya. Nah, lalu kalau misalnya siswa dalam aplikasinya itu seharusnya Pak ya memilih dari SMA 7 atau dia bisa langsung ke SMA 1 memilih, kan jaraknya otomatis jauh gitu, Pak. Makanya kalau misalnya dia memilih SMA 1 berdasarkan jaraknya, nanti kan dilihat di aplikasinya, nanti kelihatan tuh akan ada penunjukan atau pertampilan SMA 1 SMA 7 berapa jarak yang tertera. Nah, makanya saya sarankan pilihlah berdasarkan jarak yang paling terdekat sampai paling terjauh. Baik. Nah, jadi kalau dia misalnya milih SMA 1 jaraknya jauh, sedangkan SMA 7 jaraknya dekat, dia justru pilih pilihan yang ke-1, itu nanti akhirnya pasti dia tidak diterima. Pasti jauh juga terlempar, Iya. Pak ya, kalah dengan kuota yang disediakan oleh sekolah. Iya. Nah, itu Tanjung Pinang, Pak ya. Kalau untuk wilayah lain, Pak? Nah, untuk di Batam, pembagian zona ini betul-betul zona, karena memang di Batam agak padat. Jadi misalnya contoh, nanti ada satu zona itu 3 sekolah, ada satu zona itu 4 sekolah, ada satu zona itu 2 sekolah, tergantung zonanya. Dia tinggal di mana, nanti pada saat dia menentukan dia tempat tinggalnya di mana, setelah dia menentukan alamat, maka pilihan selanjutnya adalah pilihan sekolah sesuai dengan zonanya. Jadi dalam sistem aplikasi, begitu sudah terdeteksi lokasi sekolah, lokasi tempat tinggal, Ya. maka nanti sekolah yang akan muncul ya itu saja gitu, tidak Benar. muncul semua gitu ya. Tidak. Dibatasi misalnya- dalam sistem, Pak. Jadi pas dia sudah masukkan alamat, kemudian nanti pilihan SMA-nya adalah sesuai dengan zonanya. Kalau memang nanti zonanya 3 sekolah yang akan muncul. Maka pada saat 3 sekolah yang muncul, sama juga. Harusnya pilihan pertamanya itu adalah sekolah yang terdekat dengan jarak tempat tinggal. Nanti disebutkan juga di situ Jaraknya berapa? Gitu. jaraknya berapa. Begitu juga dengan sekolah-sekolah yang lain. Baik, itu Batam, Pak ya. Ini karena memang yang online ini mayoritas ada 3 kabupaten, berarti kalau Karimun sendiri, Pak, gimana? Nah, kalau Karimun sendiri, untuk SMA 1 sampai dengan SMA 5 itu hampir sama konsep dengan Tanjung Pinang. Itu kita Semua, buat ya? kita buat zonanya, kemudian kita buat sistem regionnya. Itu saya sebutkan dalam satu region atau dalam satu zonasi. Jadi pilihlah
peserta didik nanti akan bisa dapat memilih 5 sekolah. Pilih sesuai dengan urutan yang paling dekat sampai dengan yang paling jauh. Berarti hanya berbeda dengan Batam saja Pak ya, Benar. yang wilayahnya luas dan sekolahnya banyak serta padat Pak ya. Ya. Baik Pak, ini ada pertanyaan yang lain. Saya dari siswa luar Kepri Pak. Orang tua saya bekerja di perusahaan Telkom, kebetulan dipindahkan ke Batam. Itu bisa kan Pak? Ya ini karena mungkin menurut adik ini bahwa perusahaan Telkom kan BUMN dan berbadan hukum, tentu bisa Pak Arif ya. Lalu berapa jumlah sekolah yang dapat saya pilih ketika saya menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua Pak? Oke. Untuk perpindahan tugas orang tua, ikuti sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian dia dapat memilih sekolah itu hanya satu pilihan. Jadi walaupun dalam zonasinya tadi saya bilang ada 2 atau 3, maka dia hanya bisa memilih satu sekolah tujuan. Oh berbeda Pak ya dengan Berbeda. jalur yang lain Pak ya? Ya, jadi kalau untuk zonasi, kalau misalnya dalam zonasi itu ada misalnya 4 sekolah, maka 4-4-nya harus dipilih. Tapi kalau untuk prestasi, kemudian perpindahan tugas orang tua, itu hanya pilihan yang satu sekolah saja. Satu sekolah Pak ya? Benar. Kemudian Pak, ini pertanyaan selanjutnya terkait jalur anak guru Pak. Ini bahasanya jalur anak guru. Itu bisa dijelaskan lebih detail Pak? Ya, jadi gini, perpindahan tugas orang tua di dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021, di situ juga disebutkan, jadi dapat digunakan untuk anak guru. Jadi anak guru ini kalau saya katakan adalah anak guru atau guru yang mengajar di sekolah yang bersangkutan. Contoh misalnya, dia berada di zona A, kemudian orang tuanya mengajar di zona B. Zonanya berbeda. Padahal siswa tersebut mau masuk sekolah B tak bisa. Tapi karena orang tuanya adalah guru yang mengajar di zona B atau sekolah di zona B, maka siswa tersebut atau anak didik, anak kandung dari orang tua guru, dia bisa masuk ke sekolah B dengan catatan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku apa? Minimal kepala sekolah di sekolah B tadi atau di zona B tadi mengeluarkan surat keterangan bahwasanya dia anak guru. Dia anak guru di sekolah tersebut Pak ya? Benar. Jadi kasusnya kemarin ada juga yang bertanya Pak, ibunya atau guru ini mengajar di sekolah A, lalu dia ingin masuk ke sekolah B, begitu Pak? Nah, nggak bisa. Artinya asal anak guru saja begitu, tak bisa Pak ya? Jadi gini, definisi anak guru kan artinya gini, padahal guru tuh bisa guru TK, bisa guru SD, bisa guru SMP, bisa guru SMA, SMK. Artinya apa? Seandainya lah dia anak guru, kebetulan dia yang mengajar di guru, saya bilang lah TK, ya kan? Apakah dia bisa masuk SMA? Tidak. Itulah maksudnya. Jadi saya tekankan di sini, muridnya tersebut masuk di tempat orang tuanya mengajar. Oh gitu. Nah, sesuai bukan, dengan posisi di mana orang tuanya mengajar Pak ya? Iya, benar. Ini untuk anak guru anak guru ini berada di posisi jalur perpindahan tugas orang tua ya. Berarti ini di zonasi jalur jenjang SMA Pak ya. Tak berlaku untuk SMK nih Pak. Tidak berlaku untuk SMA. Jadi karena apa? Tadi saya bilang kan ada zonasi, sedangkan di SMK tidak ada zonasi. Perpindahan tugas orang tua. Tidak ada perpindahan. Jadi dari mana-mana bisa terima. Oke, baik. Kemudian ini selanjutnya kita lanjutkan. Pak, pada video sebelumnya Bapak ada jelaskan bahwa siswa bisa menggunakan lebih dari satu jalur pendaftaran. Ia menyebutkan di sini saat itu dia memiliki zonasi, kemudian kebetulan dia punya prestasi. Lalu kalaupun dia memiliki kartu KIP bisa mendaftar ataupun bisa melakukan pendaftaran dengan 3 jalur itu. Ini bagaimana Pak penjelasan lebih lanjut? Apakah dia bisa menggunakan itu secara bersamaan atau yang mana dulu dia mendaftar? Jadi gini, untuk pendaftaran apabila peserta didik secara aturan yang tadi saya bilang kan, aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dia bisa masuk pendaftaran melalui jenjang SMA itu 3 jalur. Zonasi dia bisa memenuhi syarat, kemudian prestasi dia juga bisa memenuhi syarat, begitu juga afirmasi juga bisa memenuhi syarat. Terserah dia mau daftar yang mana dulu. Yang pasti proses pendaftaran, misalnya contoh tadi, dia karena punya prestasi dia daftar dulu prestasi. Proses pendaftaran prestasi sampai di verifikasi. Nah, sampai jadi verifikasi. Sampai diverifikasi. Setelah diverifikasi, dia bisa mendaftar lagi.
sebelum data tersebut diverifikasi, maka peserta didik belum bisa mendaftar ke jalur yang lain. Oh gitu. Jadi saya tekankan, contoh tadi ya, dia mendaftar di jalur prestasi, kemudian diverifikasilah data tersebut, masuklah ke dalam kondisi proses sudah diterima. Nah, setelah proses sudah diterima, diterima sementara Pak ya? Ya diterima sementara. Jadi ya mulai dari proses pendaftaran diterima sampai dengan diverifikasi oleh operator sekolah. Nah, setelah diverifikasi oleh operator sekolah, nanti biasanya dikeluarkan bukti. Nah, ada bukti tanda dia sudah diverifikasi, kan gitu kan? Iya. Nah, setelah dia diverifikasi, dia boleh mendaftar lagi nih di jalur apa misalnya. Oh, dia mau coba di jalur zonasi, dia daftar. Sampai selesai lagi mendaftar, Ternyata dan sudah diverifikasi, keluarlah data dia sudah diverifikasi baik dan benar, dia mau daftar lagi nih di afirmasi, silahkan. Sampailah begitu seterusnya, ya kan? boleh mana dulu gitu ya? Boleh mana dulu. Nah, tapi dalam nanti hasil seleksi Tak mungkin tiga-tiga Pak tak ya? mungkin. Jadi tak mungkin. Misalnya contoh lah ya, saya katakan dengan 3 jalur itu dia kepinginnya sekolah di SMA 1 Tanjung Pinang. Contoh saya sebutkan aja. Ada nggak kemungkinan karena dia memakai 3 jalur, tiga-tiganya dia diterima di SMA 1 Tanjung Pinang? Tidak. Nanti pada saat dia mendaftar di 3 jalur, berdasarkan aplikasi yang kita miliki, maka dia akan diseleksi berdasarkan prioritas. Prioritas yang pertama akan diseleksi atau dijaring adalah prestasinya. Oh gitu, prestasi. Prestasinya dijaring. Kalau prestasinya ternyata masuk SMA 1 Tanjung Pinang, dia sudah dinyatakan lulus atau diterima, maka 2 jalur tersebut yang lain diabaikan. Otomatis tidak dihitung Pak? Tidak dihitung lagi, diabaikan, atau kalau bahasanya aplikasi dibuang atau di-delete lah datanya. Nah, tapi pada saat siswa tersebut masuklah melalui, tadi dihitung dulu berdasarkan jalur prestasi, kemudian masuklah di SMA 1 Tanjung Pinang tadi tidak diterima, maka jalur kedua, jalur afirmasinya akan diproses berikutnya. Jadi setelah prestasi, peringkat prioritas kedua adalah afirmasinya. Nah, afirmasi diproses. Kalau ternyata afirmasinya juga tidak diterima, maka jalur ketiga dipakai. Tidak diterima itu karena kalah bersaing. Urutan kuota dari jarak juga Pak ya? Iya, karena kan afirmasi itu Hanya memang 15%. secara teknik, secara kuota dia 15%, tapi secara menang atau kalah, diterima atau tidak diterima itu berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah. Saya bilang contoh, apabila dibutuhkan 10 orang yang mendaftar 15 orang, maka akan diseleksi 5 yang tidak diterima. 5 yang tidak diterima ini akan dihitung jarak tempat tinggal dengan sekolah. Semakin jauh dia tinggal dengan sekolah, maka kemungkinan diterima semakin kecil. Nah itu. Kemudian kalau memanglah jalur afirmasi juga dia ditolak, maka dia akan diproses lagi melalui jalur yang ketiga yang dia miliki, yaitu jalur zonasi. Mudah-mudahan jalur zonasi dia diterima. Kalaulah seandainya dia tidak diterima juga, ya apa boleh buat. Bukan hanya negeri Pak ya tempatnya ya? Bukan hanya negeri, dia kalau memang untuk mengenyam pendidikan bukan hanya ini, di swasta juga boleh. Jadi kalaulah peserta didik sudah punya tiga jalur, ternyata tiga-tiganya juga tidak diterima, boleh buat. Kami juga mohon maaf, kami punya sekolah negeri, tapi juga kami punya partner sekolah swasta yang harus kami perhitungkan untuk kelangsungan proses belajar mengajar di sana. Baik, itu jadi dari 3 jalur yang dimiliki siswa ya. Lalu kan Pak, ada juga jalur bahasa nih. Nah, istilahnya tidak ada syarat lain kecuali anak ini akan dinilai juga dari sisi bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Benar. Dia coba juga di jalur bahasa Pak, gitu. Nah, jadi kalau dalam hal kasus seperti yang tadi, berarti kan secara teknis peserta didik umpamanya tadi saya bilang 3 contoh yang tadi dipakai juga dia untuk bahasa, maka dia secara teknis bisa memilih SMA, ya kan? SMA. Kalau SMA 1 memang tidak ada bahasa, khususnya Tanjung Pinang, SMA ya kan? SMA 2 dia bisa memilih, bisa. Tapi ingat, kalaulah dia memilih, jadi prioritas aplikasi seleksi itu akan pertama kali adalah bahasa lagi. Oh, tidak lagi prestasi. Tidak lagi prestasi, bahasa dulu. Kalau bahasa ternyata dia tidak diterima, Baru ke prestasi. baru lari ke prestasi. Oke, jadi memang
urutan penilaian dalam sistem khusus untuk SMA itu, kalau tadi kita bicarakan 3 jalur, prestasi dan sampai afirmasi, prestasi dulu. Tapi kalau sudah masuk campur tangan ada jalur bahasa, ternyata bahasa dulu yang diprioritaskan Pak. Benar. Oke. Jadi gitulah. Nah, jadi skala prioritasnya ada. Jadi kalau misalnya awalnya mendaftar 4-4-nya, tapi bahasa ini hanya coba-coba, itu berarti bisa jadi nyantol malah Pak di SMA di bahasa. Itu risiko dia misalnya. Padahal dia hanya iseng-iseng berhadiah lah, kalau saya katakan iseng-iseng berhadiah, coba-coba. Padahal dia tak ada minat, tapi karena nilai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang tinggi, otomatis dia akan diterima. Pada saat nanti dia sudah diterima, jalur-jalurnya tidak bisa diproses. Padahal dia punya piagam nilai Misalnya internasional. saya bilang lah, dia punya piagam internasional ataupun prestasi nasional, itu tak bisa diproses. Dia diproses dulu yang bahasa. Nyangkut di bahasa. Jangan, jadi saya Hati-hati bilang ya. hati-hati. Ya baik, adik-adik sekalian, jadi hati-hati nanti dalam memilih jalur-jalur yang ada di jenjang SMA khususnya. Karena jadi perlu kita garis bawahi, urutan penilaian dalam sistem aplikasi itu adalah prioritas dari jalur bahasa. Kemudian baru prestasi, kemudian afirmasi, baru jalur zonasi. Baik Pak Arif, terima kasih, kami lanjutkan. Sampai sekarang saya masih belum punya gambaran Pak, bagaimana cara mendaftar online-nya itu. Kalau saya lihat jadwal itu kan tanggal 28 Juni sampai 2 Juli. Itu hitung-hitung khawatir mepet Pak, apakah harus kita lebih cepat, lebih baik daftarnya Pak? Tergantung lah. Jadi bukan berarti lebih cepat lebih baik. Jadi kalau menurut saya khususnya yang memang masih belum mengerti, di hari pertama dilihat dulu, dianalisa dulu bagaimana prosesnya. Jangan sampai salah memilih, nanti tidak sesuai dengan keinginan dan harapan. Jadi pelajari dulu, analisa dulu apa yang harus dipilih, yakinkan pada diri kita mau masuk sekolah mana, apakah SMA. Kadang-kadang ada juga kan niat hati mau masuk SMK, tapi orang tua memaksa masuk SMA. Akhirnya untuk memenuhi rasa kasihan atau mau balas jasa, dia pilihlah SMA. Sebelum pengumuman dia sudah datang ke kantor dinas minta tolonglah rombak. Nah, kita di dalam peraturan kita apabila dia sudah memilih, baik itu dimilih SMA atau SMK, sudah diproses, sudah diverifikasi, maka secara teknis dia tidak bisa cabut berkas. Artinya tidak ada pengaruh kalau dia daftar cepat dengan daftar lambat dalam status penilaian. Tidak ada. Khususnya mungkin kalau di SMA, jarak rumahnya dengan sekolah boleh dihitung mungkin hanya 200 meter Pak. Ya. Dia daftar di hari terakhir pun nggak apa-apa Pak, pasti Tidak. urutannya di atas Pak. Tidak masalah. Jadi gini, yang dibutuhkan 5 orang, yang mendaftar 6 orang di jalur prestasi, contoh ya. Nah, yang dibutuhkan 5 orang, yang mendaftar 6 orang. Berarti secara teknis ada 1 orang yang ditolak. Nah, bagaimana cara menolak yang 1 orang? Di dalam aturan kita, prestasi itu apabila umur prestasinya Lebih apa? 3 tahun sampai dengan 6 bulan. Ya, itu umur piagam yang dimiliki Pak. Ya. Nah, jadi seandainya ada yang berumur 2,5 tahun piagamnya dengan yang 8 bulan, maka yang kita akomodir ada yang 8 bulan. Semakin muda umur sertifikatnya semakin diprioritaskan. Oh, baik Pak, ini jelas sekali ya. Jadi adik-adik, pastikan itu nanti dipikir-pikir dulu mana yang terbaik sesuai dengan minat dan bakat, dan mudah-mudahan itu akan menentukan hasil akhir. Kemudian Pak, kita lanjutkan Pak, ini ada pertanyaan lagi. Apakah siswa perlu ke sekolah Pak untuk menyerahkan bukti pendaftarannya? Bagaimana kita bisa tahu kita diterima atau ditolak? Nanti pada saat proses penerimaan PPDB ini di tanggal ke-5 itu adalah tanggal pengumuman. Jadi nanti bisa dilihat di websitenya sekolah atau websitenya dinas, ya kan? Atau di aplikasinya. Nah, di aplikasi kita itu nanti bisa ketahuan apakah peserta didik diterima atau tidak diterima. Nanti pasti di Satuan Pendidikan akan menginformasikan untuk peserta didik yang sudah diterima mohon daftar ulang dikasih. Karena memang kita masih dalam masa pandemi COVID-19, artinya kita masih tetap menjaga protokol kesehatan. Apakah dibagi, ya kan? Nanti akan diinformasikan apa dibagi atau dihubungi atau di WA. Nanti Satuan Pendidikan yang akan mengatur. Begini Pak, pertanyaan selanjutnya, untuk jalur prestasi SMA itu Pak,
ada menyebutkan nilai raport atau nilai rata-rata yang 4 mata pelajaran yang nilainya 9. Itu nilai yang diambil nilai yang mana, Pak? Ya, jadi gini, khususnya untuk SMP sederajat, jadi yang diambil adalah nilai ijazah. Mungkin saat ini ada beberapa sekolah ataupun satuan pendidikan yang sudah selesai menulis ijazahnya, maka nilai ijazah itu yang diambil. Apabila satuan pendidikan belum selesai, sampai dengan tanggal pendaftaran belum ada ijazahnya, maka biasanya satuan pendidikan akan mengeluarkan surat keterangan lulus, di mana surat keterangan lulus tersebut ada nilainya. Nilai itulah yang kita pakai untuk siswa berprestasi. Di-upload, Pak ya? Di-upload. Benar. Kemudian saya di SMP pernah mewakili Provinsi Kepri di tingkat nasional. Ya. Tapi saat di tingkat nasional itu saya tidak menang, tapi saya memiliki sertifikat, Pak. Apa bisa sertifikat itu digunakan untuk masuk melalui jalur prestasi, Pak? Oke. Sertifikat yang dimiliki berarti sertifikat sebagai peserta. Ya, Keikutan peserta tingkat nasional. Karena di dalam bobot prestasi, walaupun dia ikut sebagai peserta di tingkat nasional, kita tidak memberikan bobot. Sebetulnya bobot peserta di tingkat nasional itu sama dengan juara 1 tingkat provinsi. Nah, jadi secara prinsip biasanya apabila seorang peserta didik sudah mengikuti tingkat nasional, biasanya minimal dia juara 1 di tingkat provinsi, ya kan? Berarti ada kegiatan yang sifatnya berjenjang, dari juara 1 tingkat provinsi atau juara 1 tingkat kabupaten kota, kemudian diadu lagi di tingkat provinsi, di juara 1 dikirim. Tapi ada kalanya kegiatan-kegiatan yang tidak sifatnya berjenjang, ya kan? Toto dia naik ke nasional saja, kemudian dia tidak dapat juara. Setelah dia tidak dapat juara, dia hanya membuktikan bahwasanya dia peserta di tingkat itu. Pada saat dia sebagai peserta di tingkat nasional, sementara dia tidak mengikuti seleksi di tingkat kabupaten kota atau provinsi, maka secara teknis pun kita tidak mengakui ijazahnya tersebut, apalagi dia hanya sebagai peserta. Baik, Pak Arif, ini ada satu lagi, Pak Arif. Kalau misalnya ini kebetulan di Juknis itu disebutkan, Pak, kehadiran siswa, tetapi hadirnya itu ke mewakili daerah untuk ke tingkat nasional atau internasional, itu bukan lomba, itu seperti apa, Pak? Oh, jadi itu ada kategorinya non lomba ataupun eksibisi, di mana seperti contoh saya bilang ada peserta didik yang mengikuti paskibraka. Nah, paskibraka mewakili Provinsi Kepri di tingkat nasional. Nah, ikut hadir 17 Agustus gitu ya, Pak ya? Bukan hadir loh, pengibaran benderanya. Oke. Nah, paskibraka itu bukan hanya sekedar hadir untuk ikuti upacara, tapi dia sebagai pengibar bendera. Contoh ya, pengibar bendera. Maka di situ kan tidak ada disebutin dia juara 1, juara 2, atau dia angkat bendera, hingga satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka pengibaran bendera. Nah, itu ada bobotnya, Pak ya? Ada bobotnya. Oke. Nah, biasa selain paskibraka, biasanya itu ada jambore nasional, ya kan? Dia itu memang tidak ada juara-juara, tapi dia ikut peserta aktif, kita dapat. Bisa internasional, bisa nasional, bisa juga ke tingkat provinsi dari kabupaten kota. Kan karena kalau paskibrakanya itu pelayaan di provinsi, biasa pesertanya dari kabupaten kota itu, Pak. Benar. Nah, itu boleh. Dapat ada nilainya lah. Baik. Jadi adik-adik sekalian, jadi untuk jalur prestasi ini tentu sertifikat yang dimiliki oleh adik-adik sekalian perlu nanti dicek kembali di dalam Juknis. Nanti kita juga akan buat satu podcast tersendiri untuk membahas tentang jenis-jenis sertifikat yang akan diakomodir dalam seleksi penerimaan PPDB 2021 di Provinsi Kepri. Baik Pak Arif, sementara itu informasi dari kami dan informasi berupa pertanyaan-pertanyaan nih Pak Arif dari rekan-rekan ataupun adik-adik siswa maupun mungkin orang tua siswa yang akan mendaftar PPDB Kepri tahun 2021. Bagi adik-adik yang masih punya unek-unek, masih punya pertanyaan, silakan tulis saja di kolom komentar. Pada lain kesempatan kita akan lanjutkan podcast ini untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, terima kasih Pak Arif atas waktu yang diberikan. Terima kasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.